Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi untuk para YouTuber semuanya, teman-temanku, sahabatku. Teman-teman, tadi malam saya mimpinya ini karena nggak tidur, teman-teman, insomnia. Saya meskipun sholat malam berkali-kali, tapi tetap saya tidurnya jam 11 sampai jam 12 saja, teman-teman. Setelah itu jam 12 itu saya buat sholat. Teman-teman, saya mimpinya sih bagi saya nggak terlalu penting ya, mungkin itu bunga tidur, tetapi saya mau berbagi cerita kepada Anda semua. Maaf. 会更快啊！如果用那个物流散装要一个月超过啊。Di kamar saya对啊，sendiri. 但是我要问那个 saya biasanya nonton YouTube sampai larut malam. 你的东西跟他那边的东西寄过去那边，寄他那边，顺便用那个后 Mimpi 备 saya 室 tadi 里 malam 面的 itu 都是 saya 推荐的，这样 seperti 子。 membeli sebuah bangunan gedung besar. Saya seperti beli gitu, teman-teman, beli bangunan gede, kotak gitu, kayak tingkat 3 gitu. Lalu saya itu seperti pingin ke toilet, ingin cuci tangan dan pingin kencing atau apa, terus di lorong sempit banget dan gelap. Terus di situ itu banyak kotoran, teman-teman, kotoran dan kotor sekali. 那新公司给那个华大，他说新公司如果要做明星，我叫什么新 Maaf ya, teman-teman. 那个他做新公司不停，所以他要求他的总公司的 itu tadi ada Mbak Erin. Nah, terus itu anehnya itu di toiletnya itu, teman-teman, di tempatnya kotoran penuh, meluber, banyak sekali kotoran, teman-teman. Terus saya itu terpaksa, jadi kadang kayak tiba-tiba belepotan gitu, teman-teman. Terus terpaksa saya itu di situ. Terus saya berpikir, loh, orang-orang yang tinggal di sini sebelumnya itu kok tahan gitu sama kondisi kotoran yang seperti ini banyak, atau itu hasil dari mereka. Saya itu seperti kotor semua gitu, teman-teman, kena kotorannya manusia itu, teman-teman. Tadi malam saya nggak dengar orang azan, nggak salat subuh. Harusnya saya tulis ya, teman-teman, sebelum saya bikin video. Tapi teman-teman, katanya ibu saya itu sebenarnya kalau mimpi itu nggak boleh diceritakan ke orang-orang, karena itu ya katanya dalam ajaran itu nggak boleh, kecuali itu untuk kemaslahatan orang banyak, untuk seperti berbagi informasi, untuk seperti messenger untuk tujuan kebaikan orang banyak itu, teman-teman. Tapi kalau sekedar tujuan pribadi atau untuk kayak curhat atau untuk sekedar sekedar untuk tujuan pribadi itu nggak boleh, atau pesan-pesan tersembunyi, pesan-pesan spiritual dari pribadi aja itu sebenarnya nggak boleh diceritakan ke orang, teman-teman. Ya karena takutnya itu kan kadang-kadang mimpi itu kan dari maaf ya, jelek banget. Kadang-kadang mimpi itu kan ada bisikan dari setan juga, atau ada kadang-kadang mimpi itu ada yang benar-benar itu wasiat atau
messenger of God, dari malaikat yang menyampaikan pesan dari Allah gitu ya, atau sign, tanda-tanda gitu. Tanda-tanda sesuatu itu kan bisa dari mimpi, bisa dari wangsit, bisa dari orang lain, orang hidup juga, bisa dari apapun gitu teman-teman. Dan kadang-kadang juga ada yang mimpi itu bisikan setan juga, jin juga bisa teman-teman. Apalagi terhadap orang yang tujuannya tidak baik, atau orang yang suka ghibah, atau orang yang ingin mengeruk sesuatu demi kepentingan pribadi, tidak keuntungan sih, tetapi maksudnya kepentingan pribadi itu tidak melulu berupa keuntungan, tetapi itu seperti untuk tujuan subjektif pribadi orang-orang tersebut, atau untuk keuntungan pribadi orang tersebut. Itu tidak boleh teman-teman. Contoh seperti saya seperti ada tanda kutip ada tujuan sesuatu, seperti ingin terkenal, atau ingin sukses, atau ingin ingin itu A B C D. Tetapi saya kadang-kadang orang, kalau contoh jadi saya utarakan ke media sosial dengan tujuan seperti untuk supaya ini supaya itu, tetapi itu untuk saya sendiri misalnya. Nah, itu nggak boleh teman-teman, itu haram hukumnya. Ada yang bilang mubah makruh sih, tapi itu bagi saya kalau untuk tujuan jelek itu haram, tidak boleh. Kalau misalnya demi kepentingan orang banyak, atau itu menyangkut ajaran Islam, atau untuk keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, ataupun untuk informatif yang konstruktif, itu sangat diperlukan disampaikan kepada masyarakat sosial. Karena kalau bukan kita yang menyampaikan, siapa lagi? Karena tugas kita itu memang syiar ya teman-teman. Kalau dalam ajaran Islam itu syiar. Kalau dalam ilmu kemasyarakatan itu juga ada leadership, ada kalau dalam ajaran Islam itu kan ada halif, pemimpin mensyiarkan ajaran kebenaran. Meskipun kita sendiri itu gak benar gitu teman-teman. Orang yang gak benar, orang yang gak sempurna, orang yang ya bukan orang penting kayak saya gitu ya, bukan orang penting, dan sangat kayak gak bagus, gak terhitung nggak terlalu sempurna, nggak bagus, dan bukan perfect. Tetapi kita ada hak sendiri untuk mensyiarkan pesan-pesan tersebut, pesan moral yang terkandung di dalam. Jangan dimakan mentah-mentah ya teman-teman. Kita harus menelannya mencerna dengan ilmu. Karena segala sesuatu itu kalau di apply dengan ilmu, maka itu nggak ada yang nggak mungkin, dan nggak ada yang percuma. Jadi semuanya itu ada gunanya, ada tujuannya, ada manfaatnya, dan bukan omong kosong gitu teman-teman. Saya juga nggak suka sih ngomong-ngomong yang bukan dari pengalaman saya sendiri. Karena saya bukan orang narator, bukan informatif. Kemampuan verbal saya dan komunikasi saya payah, nggak entertain, dan nggak komunikatif. Cuman saya hobi di YouTube itu
sekedar share ke sehari-hari aja. Dan itu saja teman-teman. Mudah-mudahan, saya yakin teman-teman semua itu banyak mimpi-mimpi yang lebih bagus dan bukan sekedar happening ya. Apa itu bukan mode ya, bukan dibikin mode atau bukan dibikin bikin-bikinan nggak mau kalah, bikin-bikinan mimpi gitu, bukan. Atau orang lain, pasti masyarakat itu, teman-teman itu banyak sekali ada mimpi, terutama yang indigo. Nah itu kadang-kadang beliau-beliau mereka itu mungkin juga disampaikan juga, tetapi konten mereka itu dengan nggak mungkin ngawur lah, ada judul tersendiri-sendiri, ada tema sendiri-sendiri. Kayak saya usahakan bikin tema sendiri, nggak ngawur gitu teman-teman. Saya batasin per tema-tema sendiri-sendiri. Gitu dulu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.